Ini atau Bang Aris ini? Dua-dua lah, dua-dua. Kalau PKB saya kira political statement kita sangat clear ya di rapat paripurna. Jadi terminologi pemilu brutal itu juga kemarin kita sampaikan di sana dan saya kira gak ada ketua umum partai yang sudah posting di media sosial kecuali Caimin. Jadi itu menurut saya lebih dari cukup untuk mempertanyakan posisi PKB yang terkait dengan hak angket ini. Dan karena memang kita percaya harus ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh DPR sesuai dengan kewenangannya dan juga haknya secara konstitusional untuk bisa menggunakan hak angket ini untuk apa yang membuat semua menjadi terang benderang. Terlebih lagi tadi udah disampaikan sebentar lagi kita ini udah mau pilkada loh. Ada 271 pilkada. Apa kita mau misalnya apa yang disampaikan bahwa ada dugaan-dugaan yang secara sistemik itu penggunaan kekuasaan yang disalahgunakan atau kemudian sumber daya negara yang juga disalahgunakan dan itu menguntungkan paslon tertentu atau kemudian juga politik APBN yang digunakan juga secara sewenang-wenang misalnya termasuk juga dugaan pelibatan baik itu penegak hukum atau kemudian bahkan aparat keamanan, ASN, birokrasi dan lain-lain yang kemudian ini akan dilakukan lagi untuk pilkada yang akan datang. Dan saya kira ini bukan untuk kemudian pemuasan ya partai politik yang akan mengusung hak angket, tidak, ini sesungguhnya kan hak rakyat Indonesia. Jadi kenapa kemudian saya sangat mensyukuri ketika ada survei Kompas yang menyatakan bahwa 62% lebih rakyat Indonesia itu memberikan dukungan kepada hak angket. Saya yakin bahwa di antara yang 62% itu juga sebagian pasti ada yang kemarin memilih sangat beragam pilihannya ya. Bisa 01, bisa 02, 03. Artinya mereka pasti tersebar di antara tiga paslon ini kalau konteksnya Pilpres itu. Tetapi ternyata kan rakyat tetap juga menghendaki bahwa demokrasi kita ini nggak boleh dijalankan dengan cara main-main. Apalagi kalau kemudian dilakukan dengan cara sewenang-wenang karena harganya sangat mahal gitu. Nah saya kira ketika ada dukungan publik yang sangat besar ditambah kemudian para tokoh sebelumnya lagi juga para akademisi bahkan para budayawan, saya itu agak sangat serius Bang. Kalau udah budayawan yang ngomong ini luar biasa buat saya. Karena mereka ini kan yang sama sekali tidak punya kepentingan secara elektoral apapun dengan partai politik, tetapi begitu budayawan sudah berbicara maka ini sebenarnya udah setajam mungkin pisau ya, karena dia jauh lebih menusuk ke dalam jantung kesadaran kita. Dan ketika mereka kemudian udah bicara, apalagi kemudian juga ada agamawan seperti misalnya Romo Manis dan seterusnya, ini bagi saya itu udah cukup untuk memberikan sebuah peringatan bahwa ada situasi yang memang tidak baik-baik saja, sesuatu yang gak normal-normal saja, dan jangan dipaksa juga kemudian ini menjadi normal. Nah maka kemudian kenapa ketika hak angket itu disediakan oleh konstitusi tapi kok kemudian ini tidak digunakan oleh DPR, malah patut dipertanyakan DPR ini masih fungsional apa tidak gitu loh. Saya yakin kalau misalkan kemarin-kemarin Bang Fahri itu masih ada di DPR gitu ya, saya kira pasti juga akan menjadi bagian yang juga akan memberikan dukungan kepada hak angket itu. Hanya saja kebetulan sekarang di posisi yang berbeda, tetapi coba kita letakkan segenap perbedaan-perbedaan kita, preferensi politik kita kemarin berada di posisi mana, mau yang 102 atau 03, kita bicara tentang Indonesia. Demokrasi yang kita lahirkan hari ini itu demokrasi yang gak murah, demokrasi yang luar biasa beratnya dan berdarah-darah, bahkan ada begitu banyak nyawa yang dikorbankan ya. Jadi saya, Bang Adian dan teman-teman yang lain menjadi bagian dari gerakan reformasi tentu ingin menjaga Indonesia ini tetap berada di jalan yang benar, di track yang benar. Nah saya kira kalau ditanyakan PKB ya jelas kita memilih jalan itu gitu, karena PKB juga lahir dari reformasi, jadi kita anak kandung reformasi dan kita akan berjuang semaksimal mungkin untuk berada di track yang benar itu. Tapi Gitu.